Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian asbabun nuzul. Asbabun nuzul secara etimologi bahasa yaitu terdiri dari kata asbab dan an-nuzul. Asbab yang berarti kullu syai'in yatawassulu ila ghairihi, yang artinya sesuatu yang menyampaikan kepada sesuatu, kepada yang lain. Al-hablu yaitu artinya tali atau tambang. Dan kullu hablin hadratuhu min fawqi, yaitu artinya tiap tali yang kamu turunkan dari atas. Sedangkan an-nuzul sendiri itu merupakan al-haulu wa qad nazzalahum nazzala alaihim wa nazzala bihim, yang artinya yaitu menempati tempat, menempati dan menempati tempat mereka. Sedangkan secara terminologi, menurut Az-Zarqani dalam bukunya yang berjudul Manohil Al-Furqan fi Ulum Al-Quran, pengertian asbabun nuzul adalah sesuatu yang menyebabkan satu atau beberapa ayat yang diturunkan untuk membicarakan sebab atau menjelaskan hukum sebab yang terjadi pada masa sebab itu. Menurut Subhi As-Sholih, asbabun nuzul merupakan sebagai sesuatu yang menjadi sebab turunnya sebuah ayat ataupun beberapa ayat yang dapat diartikan sebagai suatu pertanyaan yang menjadi sebab turunnya ayat sebagai jawaban atau penjelasan yang diturunkan pada waktu terjadinya peristiwa tersebut. Sedangkan menurut Dr. Dawud Al-Attar memberikan pengertian asbabun nuzul adalah asbabun nuzul yaitu merupakan sesuatu yang mendasari turunnya suatu ayat atau lebih sebagai penjelasan atau jawaban terhadap sesuatu pertanyaan atau penjelasan tentang hukum yang terdapat dalam peristiwa tersebut. Ayat-ayat Al-Quran yaitu dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama yaitu ayat-ayat yang turun karena adanya suatu sebab atau suatu sebab bersamaannya dengan turunnya wahyu. Yang pertama. Sedangkan yang kedua yaitu ayat-ayat yang turun lebih awal tanpa adanya suatu peristiwa yang mendahului atau suatu pernyataan yang membutuhkan suatu hukum. Secara umum, karakteristik ayat-ayat yang turun didahului dengan peristiwa atau adanya pertanyaan merupakan seperti halnya tentang kisah-kisah para nabi terdahulu atau tentang para ulama, para umatnya, atau juga berisi tentang kejadian-kejadian gaib yang akan terjadi di masa mendatang. Begitupun juga dengan ayat-ayat yang menjelaskan hari kiamat, azab neraka, dan nikmat surga. Ayat-ayat yang turun mengenai tentang persoalan di atas bukan merupakan jawaban atau suatu penjelasan atau suatu pernyataan peristiwa yang terjadi. Dalam hal ini, Imam Asyuyuti menjelaskan di dalam Al-Itqan 9 yang isinya yaitu merupakan ayat-ayat yang turun tidak bersamaan dengan waktu terjadinya suatu peristiwa bukan termasuk asbabun nuzul. Dengan penjelasan ini, beliau mengomentari penafsiran Al-Wahidi dalam bukunya Asbabun Nuzul menyangkut tentang surat Al-Fil, bahwa sebab turunnya surat tersebut adalah kisah penyerbuan Ka'bah oleh pasukan Abraha. Kemudian Asyuyuti mengatakan peristiwa tersebut tidak termasuk asbabun nuzul, namun merupakan berita masa lalu, sama seperti halnya dengan kisah kaum Nabi Nuh, Samud, pembangunan Ka'bah, dan kisah pengangkatan Nabi Ibrahim SAW sebagai Khalid dalam surat An-Nisa ayat 125. Demikian. Mendahului atau suatu pernyataan yang membutuhkan suatu hukum.
Secara umum, karakteristik ayat-ayat yang turun didahului dengan peristiwa atau adanya pertanyaan merupakan seperti halnya tentang kisah-kisah para nabi terdahulu atau tentang para ulama, para umatnya dan para umatnya, atau juga berisi tentang kejadian-kejadian gaib yang akan terjadi di masa mendatang. Begitupun juga dengan ayat-ayat yang menjelaskan hari kiamat, azab neraka, dan nikmat surga. Ayat-ayat yang turun mengenai tentang persoalan di atas bukan merupakan jawaban atau suatu penjelasan atau suatu pernyataan peristiwa yang terjadi. Dalam hal ini, Imam Asyuyuti menjelaskan di dalam Al-Itqan 9 yang isinya yaitu merupakan ayat-ayat yang turun tidak bersamaan dengan waktu terjadinya suatu peristiwa, bukan termasuk asbabun nuzul. Dengan penjelasan ini, beliau mengomentari penafsiran Al-Wahidi dalam bukunya Asbabun Nuzul menyangkut tentang surat Al-Fil, bahwa sebab turunnya surat tersebut adalah kisah penyerbuan Ka'bah oleh pasukan Abraha. Kemudian Asyuyuti mengatakan peristiwa tersebut tidak termasuk asbabun nuzul, namun merupakan berita masa lalu, sama seperti halnya dengan kisah kaum Nabi Nuh, Samud, pembangunan Ka'bah, dan kisah pengangkatan Nabi Ibrahim SAW sebagai Khalid dalam surat An-Nisa ayat 125. Adalah kegunaan dari asbabun nuzul. Kegunaan yang pertama itu adalah memahami dan mengetahui hikmah dalam sebuah ayat. Nah, jika orang-orang yang beriman telah mengetahui hikmah dalam sebuah ayat, maka orang tersebut pasti akan lebih bersemangat untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Dan untuk orang-orang yang belum beriman, diharapkan mampu menjadi manusia yang lebih baik lagi atau mampu berinsaf seperti itu. Kemudian untuk fungsi yang kedua adalah sebagai pengkhususan hukum dalam setiap ayat Al-Quran. Agar apa? Agar tidak terjadi kesalahpahaman untuk konteks pengertiannya. Karena apa? Setiap ayat yang turun pasti ada sesuatu kejadian sebelumnya. Jadi ada suatu kejadian sehingga ayat tersebut diturunkan. Kemudian yang ketiga, beberapa ayat Al-Quran itu masih bersifat umum sehingga perlu dikhususkan. Dalam pengkhususan ini sebelumnya juga harus mengetahui asbabun nuzulnya, sehingga nanti baru dikhususkan biasanya dalam bentuk hadis. Kemudian yang keempat, asbabun nuzul itu berguna untuk memastikan makna dalam ayat Al-Quran agar tidak terjadi kerancuan. Seperti contohnya itu dalam surat Al-Baqarah ayat 115 yang artinya, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Nah, dalam ayat tersebut jika kita diartikan itu, pasti kita memahaminya bahwa sholat itu boleh menghadap kemanapun. Padahal dalam ayat tersebut dikhususkan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Jadi orang-orang yang dalam perjalanan ataupun di dalam angkutan umum baru boleh sholat menghadap selain ke arah kiblat. Kemudian kegunaan yang kelima itu adalah menghilangkan kerancuan dari adanya pembatasan hukum. Contohnya itu seperti dalam surat Al-An'am ayat 145 yang artinya, katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dari ayat tersebut itu kita tahu bahwa Allah mengharamkan manusia untuk memakan bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Nah, tapi jika dilihat dari asbabun nuzulnya, sebenarnya ayat tersebut itu turun karena adanya perilaku kaum kafir yang membalikkan fakta. Jadi
yang diharamkan oleh Allah justru dihalalkan oleh kaum kafir. Maka dari itu ayat tersebut turun. Lalu fungsi yang keenam, asbabun nuzul itu berguna untuk memahami dan mengetahui bahwa suatu ayat diturunkan kepada siapa. Jadi agar yakin terhadap ayat tersebut. Lalu fungsi yang ketujuh, asbabun nuzul itu memudahkan manusia untuk menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Karena kan kalau kita sudah tahu sebab ayat tersebut turun, kemudian kita juga tahu maknanya, artinya, maka kita pasti akan lebih mudah dalam menghafalkan ayat Al-Quran. Nah, selain kegunaan tersebut, ada beberapa pendapat. Seperti Ibnu Taimiyah yang mengungkapkan kegunaan dari asbabun nuzul. Jadi menurutnya, asbabun nuzul itu dapat membantu dalam memahami kandungan dari suatu ayat. Selain itu, untuk mempermudah kalangan salaf dalam memaknai ayat Al-Quran. Kemudian dari Al-Wahidi berpendapat jika ingin mengetahui mengenai kisah sebab turunnya sebuah ayat, harus mengerti dan memahami tafsirnya terlebih dahulu. Kemudian Ibnu Daqiqil juga berpendapat adanya penjelasan mengenai sebab turunnya ayat adalah satu cara yang ampuh untuk memahami makna dalam ayat Al-Quran. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai asbabun nuzul makro dan mikro. Dan seiring dengan perkembangan ilmu tafsir, asbabun nuzul ini terbagi menjadi dua perspektif, yaitu asbabun nuzul mikro dan asbabun nuzul makro. Asbabun nuzul mikro, yang pertama asbabun nuzul mikro merupakan sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran karena terdapat sebab khusus yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut. Asbabun nuzul mikro ini dijadikan pedoman dasar oleh para ulama dalam mengetahui dan dalam mengetahui asbabun nuzul ini melalui riwayat sahih yang berasal dari Rasulullah dan sahabat. Dalam metode ini ulama salaf sangat berhati-hati dalam untuk mengatakan sesuatu yang mengenai asbabun nuzul tanpa pengetahuan yang sangat jelas. Jadi, yang dapat dijadikan pegangan dalam asbabun nuzul adalah riwayat, ucapan-ucapan sahabat yang bentuknya seperti musnad, yang secara pasti menunjukkan asbabun nuzul. Asbabun nuzul mikro ini di dalamnya meliputi peristiwa-peristiwa yang terjadi atau pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan diturunkannya ayat-ayat Al-Quran, sehingga peristiwa tersebut dijadikan sebagai asbabun nuzul oleh para ulama tafsir. Yang kedua yaitu asbabun nuzul dalam perspektif makro. Asbabun nuzul makro ini merupakan sebab umum yang melatar belakangi turunnya ayat-ayat dalam Al-Quran. Latar belakang diturunkannya suatu ayat Al-Quran dengan sebab adanya suatu peristiwa yang terjadi pada umat manusia saat itu, seperti halnya peristiwa yang terjadi pada Nabi dan umatnya. Penjelasan mengenai hal-hal gaib yang berkaitan dengan peristiwa yang akan terjadi setelah kehidupan di dunia. Asbabun nuzul makro ini di dalamnya menjelaskan adanya peristiwa atau kejadian di suatu masa atau waktu yang berkaitan dengan sosiohistorisnya. Berdasarkan definisi yang sudah saya paparkan tadi, asbabun nuzul makro dan mikro, perbedaannya itu terdapat pada titik fokusnya. Asbabun nuzul makro cenderung pada keadaan dan kondisi pada saat peristiwa itu terjadi dan menjelaskan alur jalannya kondisi saat peristiwa tersebut. Sedangkan asbabun nuzul mikro cenderung pada peristiwa dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada Rasulullah saat itu. Dan isi bahasan dari asbabun nuzul mikro ini mengacu pada peristiwa yang terjadi pada saat itu. Asbabun nuzul mikro ini contohnya seperti dapat dilihat dalam kitab-kitab asbabun nuzul karya ahli Al-Quran dan tafsir di masa awal, misalnya seperti kitab Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul karya As-Suyuti, Asbabun Nuzul karya Al-Wahidi, dan lain-lain. Sedangkan asbabun nuzul makro ini contohnya terdapat pada penafsiran Izzad Darwazah pada surah Ar-Rahman ayat 24 yang berbunyi walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam, yang artinya dan kepunyaannya lah batara-batara yang tinggi lahirnya di lautan laksana gunung-gunung. Kemudian Izzad Darwazah ini dalam tafsirul hadis menceritakan keadaan sosiohistoris
Arab yang berhubungan erat dengan ayat ini, yakni yang artinya pada kelompok atau ayat ini terdapat pada petunjuk lautan Arabia yang menjadi tempat berlayarnya kapal-kapal besar. Lautan ini mengeluarkan mutiara dan marjan. Konteks ini ada pada masa Nabi Muhammad SAW dan hasil laut itu menjadi sumber kemanfaatan.